Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 yang bunyinya adalah demikian. Judul dari perikop ini, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah menjadi berkat dan memberi dampak. Kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Yusuf, bagaimana kehidupannya bisa menjadi berkat dan bisa memberi dampak bagi dunia ini. Saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, itu bukan hanya sampai kita memperoleh keselamatan dan suatu hari nanti kita akan hidup kekal bersama dengan dia di dalam kerajaannya, tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus juga bisa menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Kita harus bisa menghasilkan buah-buah di dalam kerajaan Allah. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi berkat dan bisa memberi dampak bagi dunia ini. Di mana kehidupan kita harus bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pada saat ini kita akan melihat kehidupan Yusuf, bagaimana kehidupannya bisa menjadi berkat dan memberi dampak dimanapun dia berada. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari kehidupan Yusuf, Yusuf itu sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena Yusuf itu lebih disayang oleh bapaknya dibandingkan dengan kakak-kakaknya pada waktu itu. Oleh karena itu, kakak-kakaknya iri kepadanya, saudara. Dan dalam sebuah kesempatan, kakak-kakaknya mau membunuh Yusuf, saudara. Tetapi tidak jadi karena dicegah oleh Ruben, salah satu dari kakak Yusuf. Dan akhirnya, Yusuf dijual ke orang Ismail, lalu dibawa ke Mesir sebagai budak. Dan di Mesir, dia dibeli oleh Potifar, dan oleh Potifar dia dijadikan budak atau pembantu di rumah Potifar, saudara. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 39, ini menceritakan sebuah periode dari kehidupan Yusuf ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar. Siapa Potifar? Potifar itu bekerja di istana Firaun
Dan dikatakan Potifar itu adalah kepala pengawal dari Firaun, saudara. Firaun ini adalah penguasa di Mesir. Dia adalah raja di Mesir. Diperkirakan Yusuf bekerja di rumah Potifar kurang lebih selama 10 tahun, saudara. Dan sebenarnya hal ini berguna buat kehidupan Yusuf secara pribadi, saudara. Dan juga berguna bagi kehidupannya di masa yang akan datang, saudara. Karena kalau saudara membaca cerita tentang Yusuf, di masa yang akan datang, dia akhirnya bisa menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dia bisa menjadi mangku bumi di Mesir, saudara. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Bagaimana kehidupannya bisa menjadi berkat, dan bagaimana dia bisa memberi dampak dimanapun Tuhan menempatkan dia, saudara. Yang pertama, karena Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yusuf, dia disertai oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara-saudara, firman Allah dengan jelas berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Jadi penyertaan Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena itu akan menentukan hidupnya. Akibat dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam melakukan sesuatu. Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil pada waktu dia mengerjakan sesuatu. Kalau dikatakan selalu berhasil, artinya apapun yang dilakukan oleh Yusuf tidak pernah ada yang gagal. Selalu sukses. Dan ini bukan karena Yusuf hebat, saudara. Tetapi dengan jelas Alkitab mencatat alasan dari semua keberhasilan dari Yusuf itu karena dia disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, untuk bisa menjadi berkat dan memberi dampak bagi dunia ini, kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru sebelum Yesus terangkat ke surga, dia menyuruh para muridnya untuk menunggu dia di Yerusalem, saudara. Sampai Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Karena murid-murid ini membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kuasa daripada Roh Kudus, tidak mungkin mereka bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Tidak mungkin mereka bisa melakukan amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Mereka membutuhkan penyertaan daripada Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi Tuhan, saudara. Karena kalau kita lihat murid-murid ini, yang 12 orang, mereka ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. Mereka bukan orang-orang yang terkenal. Mereka bukan orang-orang yang punya pengaruh di dalam masyarakat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kebanyakan adalah para nelayan, saudara. Makanya Yesus menyuruh murid-muridnya dan juga para murid yang lain, di samping 12 murid Yesus, ada juga murid-murid yang lain pada waktu itu, orang-orang yang selalu mendengarkan ketika Yesus mengajar di dalam pelayanannya, mereka disuruh tunggu di Yerusalem, saudara, dan pada waktu Roh Kudus turun, dan Roh Kudus menyertai mereka sehingga apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka itu bisa terjadi dalam hidup mereka, mereka bisa menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan di dalam hidup mereka, saudara. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka bisa melakukan itu. Mereka bisa mengabarkan Injil, saudara. Murid Yesus dari yang hanya 12 orang, tetapi 12 orang ini mampu menjungkir balikan dunia, saudara. Mereka bisa memberi pengaruh bagi dunia ini. Dari 12 orang murid,
Kalau kita belajar tentang gereja, ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, dari 12 orang murid ini akhirnya jadi 120 orang yang menunggu di Yerusalem. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Rasul Petrus dia bangkit dan dia berkhotbah. Pada waktu dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang langsung bertobat dan memberi diri mereka dibaptis pada waktu itu juga. Dan dari 3.000 orang murid ini, mereka mulai bergerak. Dan akhirnya menjadi 5.000 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kisah 1 ayat 8 terjadi. Mereka mulai bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sampai kita orang Indonesia, kita bisa mendengar Injil, saudara. Ya, dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada cerita dari Yusuf, dalam cerita ini dijelaskan bahwa saat itu Yusuf adalah seorang budak. Tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi, jangan pernah melihat siapa kita dan keterbatasan kita. Ya, kalau kita melihat segala keterbatasan kita, maka kita tidak akan mungkin bisa bergerak, saudara. Tetapi kita harus melihat Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk memakai kehidupan kita, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Lihat bagaimana pemakaian Tuhan atas diri murid-murid Yesus. Benar? Ya. Mereka adalah orang yang sederhana, tapi mereka mau dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan dan memakai kehidupan mereka sehingga mereka bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mereka bisa pergi kemana-mana memberitakan Injil, saudara. Ya, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada sesuatu perkara yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun keadaanmu saat ini, tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendiri, saudara. Selama Tuhan ada beserta dengan kita, pasti Dia akan menyertai kita dan membuat apa saja yang kita perbuat menjadi berhasil, saudara. Ya, jadi lebih daripada itu, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memberi dampak atau memberi pengaruh bagi dunia ini. Kita bisa lanjut ke ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 39. Dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara perhatikan kata setelah dilihat tuannya. Di sini pada waktu Yusuf bekerja di rumah Potifar, Potifar melihat semua yang dilakukan oleh Yusuf. Dan Potifar juga melihat bagaimana Tuhan membuat berhasil semua pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Ya, saudara, apa yang kita lakukan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, apa yang saudara lakukan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, jadi kehidupan kita di dunia ini dikatakan oleh firman Allah, kita mempunyai banyak saksi. Jadi kita harus selalu ingat bahwa di dunia ini kita mempunyai banyak saksi. Ada saksi-saksi yang melihat kehidupan kita. Ada orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang melihat kehidupan kita. Ada iblis yang melihat kehidupan kita. Ada malaikat Tuhan yang melihat kehidupan kita. Bahkan ada Tuhan sendiri yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi yang melihat kehidupan kita, saudara. Ya, kalau saudara melihat tentang kehidupan Ayub, ya, kalau Anda membaca dalam Ayub pasal yang pertama, di mana ketika iblis datang di hadapan Tuhan, Tuhan bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, sebab dia orang yang seperti dia. Dia adalah orang yang hidupnya saleh, jujur, dan tidak melakukan kejahatan kata Tuhan kepada iblis. Ya, jadi Tuhan memperhatikan kehidupan kita, saudara. Ya, jadi ada banyak saksi yang selalu memperhatikan kehidupan kita.
Dan kalau kita lihat di sini, kehidupan Yusuf bisa dilihat oleh Potifar. Yusuf ketika dia bekerja, dia selalu memberikan yang terbaik. Ya, dia selalu memberikan yang the best, ya. Yang dia miliki dia selalu berikan itu. Dan dia juga bekerja dengan integritas, Saudara. Dia akan bekerja sampai tuannya puas. Jadi kalau dia bekerja, dia akan bekerja secara sempurna. Jadi tuannya, Potifar, nggak akan komplain sama dia, Saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini, kita harus ingat kita dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah kita melakukan segala sesuatu dengan baik atau yang terbaik? Kalau Anda seorang bapak atau seorang suami, sudahkah Anda menjadi seorang suami yang baik bagi istrimu? Dan kalau Anda seorang bapak, sudahkah engkau menjadi seorang bapak atau ayah yang baik bagi anak-anakmu? Ya, dan demikian juga sebagai seorang istri, sudahkah kita menjadi seorang istri yang baik bagi suami kita? Dan sudah kita menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita? Karena ada orang-orang yang melihat di sekitar kita. Ya, anak-anak kita bisa lihat kita, bahkan orang lain bisa lihat kita. Ya, dan kalau Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, sudahkah Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik? Karena ada bos Anda yang melihat Anda, ada kolega-kolega Anda yang melihat Anda di sekitar Anda. Amin. Ya, jadi kehidupan kita selalu diperhatikan, dilihat oleh dunia ini. Dan pada waktu Anda melayani Tuhan, sudahkah Anda melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya. Karena ada Tuhan yang memperhatikan apapun yang kita lakukan bagi Dia. Ya, Tuhan selalu melihat segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapannya. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik pada waktu kita melakukan segala sesuatu. Karena kita selalu disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada satu contoh, ya, yaitu Abraham. Abraham ini bisa dikatakan dia adalah kakek buyut atau dia adalah great grandfather-nya Yusuf, Saudara. Ya. Dan Abraham ini dikatakan disertai oleh Tuhan dan kehidupannya juga dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 21 ayat 22. Pada waktu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, ketika Abraham berada di negeri orang Filistin, raja orang Filistin yang pada waktu itu adalah Abimelek dan panglima tentaranya yaitu Pikol, mereka bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan daripada Abraham, Saudara. Ya, mereka berkata Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jadi sama persis seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai Abraham. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, Saudara. Ya, dan Abraham walaupun dia berada di negeri yang asing, ya, tetapi dia tidak takut karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, Saudara. Kita ada di dunia ini sebagai orang asing. Kita ini pendatang di dunia ini. Kewarganegaraan kita adalah surga, ya, bukan dari dunia ini. Anda ada di dunia ini sebagai representatif dari kerajaan Allah. Dan Anda ada di dunia ini supaya Anda bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya Anda bisa menjadi berkat dan memberi dampak bagi dunia ini, Saudara. Sehingga orang-orang bisa datang dan mengenal Tuhan. Jadi itulah tujuan Allah menempatkan kita semua di dunia ini. Amin. Ya, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya? Saya percaya kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita lihat kenapa kehidupan daripada Yusuf, dia bisa menjadi berkat dan dia bisa memberikan dampak pada orang-orang yang ada di sekitar dia pada waktu itu. Karena Yusuf adalah seorang yang bisa dipercaya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat dari Kejadian pasal 39. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Jadi saudara-saudara, Potifar di sini tidak mempercayakan semua kepunyaannya atau semua harta miliknya kepada keluarganya, ya, atau kepada teman-teman dekatnya.
Tetapi di sini justru dia mempercayakan semua harta, semua miliknya kepada Yusuf, saudara. Yang pada waktu itu notabene adalah seorang budak, saudara. Ya, kenapa Potifar bisa mempercayakan semua kekayaannya kepada Yusuf, saudara? Karena dia melihat segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Ingat, saudara, tadi saya katakan bahwa dunia melihat kita. Ya, apa yang kita lakukan selalu dilihat oleh dunia, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Yusuf ini dia mempunyai performance yang bagus dalam pekerjaannya, dan dia seorang yang mempunyai integritas dalam melakukan pekerjaannya. Seorang yang punya integritas adalah seorang yang punya prinsip-prinsip dalam kehidupannya. Prinsip moral yang benar yang dijalankan dengan teguh dan konsisten. Nah, hal tersebut dibuktikan oleh Yusuf kepada tuannya Potifar. Sehingga meskipun dia hanya seorang budak, saudara, ya, ia diberi kuasa atas semua harta yang dimiliki oleh Potifar, ya, atas rumahnya, atas ladangnya, atas semua kepunyaan dari Potifar. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini semua adalah orang kepercayaannya Tuhan, yang dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi selama kita hidup di muka bumi ini, saudara dan saya, kita adalah orang-orang kepercayaannya Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Anda adalah orang kepercayaannya Tuhan? Haleluya, saya percaya. Ya, kita semua adalah orang-orang kepercayaan Tuhan yang ditempatkan di bumi ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk memberi dampak bagi dunia ini. Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, kenapa kehidupan Yusuf bisa menjadi berkat? Yang ketiga, karena Yusuf adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kehadirannya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa baca dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ayat yang kelima dan keenam, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah ataupun yang di ladang. Ayat yang keenam, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, Yusuf ini diberkati Tuhan, dan dia juga menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Jadi kehadiran kita di dunia ini supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita ada di dunia ini buat orang lain juga, saudara. Ya, we are here for others, ya, buat orang lain. Jadi banyak orang yang terlalu fokus kepada diri sendiri, ya. Tapi ingat, saudara, kita ada bagi orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus, Allah Bapa sudah memberikan contoh. Ya, Yesus dikirim ke dunia ini karena Bapa peduli kepada kita. Makanya dia kirim Yesus ke dunia ini. Bisa aja dia nggak peduli sama kita. Ya, biar aja manusia mati semua karena dosa. Tetapi karena dia peduli sama kita, karena dia mengasihi kita, dia kirim Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, saudara. Ya, karena dia memperhatikan kita, karena dia mengasihi kita. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita ada di dunia ini, kita diberkati supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara melihat di sini, Potifar itu diberkati karena Yusuf. Ya, ini jelas dikatakan oleh firman Allah. Jadi karena kehadiran Yusuf di rumahnya, maka Potifar diberkati oleh Tuhan. Artinya, kehadiran Yusuf itu bisa memberikan dampak bagi kehidupan orang lain, saudara. Orang lain pun bisa diberkati dengan kehadirannya. Ya, harusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti itu, saudara. Ya, dimanapun kita berada, jadilah orang yang membawa berkat bagi orang lain. Jangan sampai orang melihat kita, ya, dibilang, oh,
Kalau ada dia, wah, troublemaker udah datang. Ya, jangan sampai kita dicap seperti itu, saudara. Ya, tapi biarlah pada waktu orang melihat kita, waduh, seneng deh, ya, dengan kehadiran dari Ibu Lydia. Kayaknya kalau saya ngomong sama Ibu Lydia, kayaknya enak ya, saya kayaknya adem, kayaknya saya dikuatkan. Nah, itu kan luar biasa ya, artinya kehadiran kita memberkati orang lain, saudara. Amin. Jangan sampai kita bilang, waduh, si perusak acara udah datang. Wow, nggak enak banget ya dengarnya. Ya, jadi kehadiran kita biarlah kita bisa menjadi berkat, saudara. Orang yang ketemu dengan kita kayaknya seneng, ya pas, bukan kayaknya, harus seneng, ya, karena kita ada untuk menjadi berkat, saudara, untuk memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Potifar diberkati karena Yusuf, saudara. Kalau nggak ada Yusuf, nggak ada berkat dalam rumah Potifar, saudara. Amin. Kalau Anda bekerja ya di sebuah perusahaan, biarlah perusahaan yang Anda itu diberkati karena kehadiran Anda. Amin. Harus seperti itu, saudara. Itu namanya kehadiran Anda memberikan dampak ya bagi tempat di mana Anda bekerja. Ya, kalau Anda melihat hal yang sama juga terjadi kepada orang tua dari Yusuf, Yakub, saudara. Ya, pada waktu dia berada di rumah Laban. Laban ini adalah paman daripada Yusuf, saudara. Ya, kita lihat. Ya, kita baca di Kejadian 30 ayat 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Saudara perhatikan, ya, kata-kata terakhir. Bahwa Tuhan memberkati aku, memberkati Laban, karena engkau di sini adalah Yakub. Jadi kehadiran Yakub di rumah daripada Laban itu memberkati kehidupan dia. Itu persis. Kejadiannya sama seperti kehadiran Yusuf di rumah Potifar membuat Potifar diberkati. Demikian juga kehadiran Yakub di rumah Laban membuat Laban diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, ini artinya kehidupan mereka bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak, saudara. Karena kehadiran mereka bisa memberkati orang lain, saudara. Saya percaya orang-orang yang dekat dengan kita itu akan kecipratan berkat juga. Amin. Ya, pasti akan kecipratan berkat. Karena kita hadir, maka berkat itu pun akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Ya, anak-anak Tuhan harus bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harus bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Kehadiran kita harus bisa membuat orang-orang menjadi nyaman, ya, pada waktu ada kehadiran kita, ya. Yang keempat, kenapa Yusuf bisa menjadi berkat dan dia bisa menjadi dampak bagi dunia ini? Yang keempat, karena Yusuf memutuskan dan memilih untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran. Atau dia memutuskan untuk hidup di dalam kekudusan, saudara. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, jadi Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf itu, kalau kita lihat perawakannya, dia orangnya manis sikapnya dikatakan. Artinya dia punya karakter yang baik. Ya, orangnya sangat simpatik, ya, dan elok parasnya. Jadi penampilannya itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang handsome in form and appearance, ya. Jadi dia ganteng, ya, dan bentuk rupa daripada Yusuf ini, dia tuh keren, gagah. Nah, itu Yusuf, saudara, ya. Nah, karena hal-hal inilah maka istri Potifar tertarik kepada Yusuf. Kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara perhatikan dalam ayat ini dikatakan, selang beberapa waktu. Jadi, setelah beberapa waktu lamanya, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Jadi Yusuf tadi saya katakan dia ada di rumah Potifar, bekerja di sana sekitar 10 tahun, saudara. Dan selama itu, istri Potifar selalu lihat dia, saudara. Dan semakin dilihat, semakin tertarik.
Karena Yusuf ini begitu ganteng dan juga orangnya manis, sikapnya begitu simpati, ya. Jadi istri Potifar sangat tertarik kepada Yusuf, ya. Dan dikatakan dalam Alkitab dia ingin tidur dengan Yusuf, saudara, ya. Dan akhirnya istri Potifar dia berusaha merayu dan menggoda Yusuf untuk melakukan hal itu. Nah, kita lihat sekarang apa respon daripada Yusuf ketika dia dirayu dan digoda oleh istri Potifar. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat ke-9, dan bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi saudara-saudara, di sini Yusuf menolak dan dia tidak terpengaruh dengan bujuk rayu daripada istri dari Potifar ini, saudara. Yang pertama, karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia katakan, tidak mungkin dia melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Walaupun pada waktu itu ada kesempatan untuk berbuat dosa. Karena mereka berdua banyak sendirian. Mereka hanya berdua, ya. Jadi nggak ada orang lain di rumah Yusuf pada waktu itu. Tetapi Yusuf tetap menolak untuk berbuat dosa. Ya, karena itu adalah kejahatan yang besar di mata Tuhan. Yang kedua, Yusuf sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepadanya. Dan dia tidak mau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia merasa tidak pantas membalas kebaikan daripada Potifar dengan melakukan yang jahat kepada Potifar. Dengan mengkhianati Potifar untuk tidur dengan istrinya, saudara. Ya, ini luar biasa, saudara. Kalau kita lihat Yusuf, ya, dia selalu mau hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia memutuskan untuk hidup di dalam kekudusan, ya, untuk hidup tidak kompromi dengan dunia ini. Dan kalau kita baca ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, jadi istri Potifar ini bukan hanya satu kali saja membujuk Yusuf, tetapi firman Allah berkata, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Artinya hampir setiap hari dia selalu membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia. Jadi walaupun Yusuf berkali-kali menolak dia, bukannya dia bertobat, tetapi justru tambah agresif, saudara. Ya, untuk bisa mendapatkan Yusuf, saudara. Ya, memang kalau yang namanya iblis, ya, iblis nggak akan pernah menyerah untuk menggoda kita. Ya, selama ada kesempatan, dia selalu mencobai kita dengan berbagai macam cara. Ya, tujuannya cuma satu, untuk menjatuhkan kita dan membinasakan kehidupan kita. Ya, makanya kita harus waspada, saudara, terhadap serangan daripada iblis, saudara. Ya, jadi istri Potifar bukan hanya satu kali saja membujuk Yusuf, berulang kali dia coba membujuk Yusuf. Saudara, tawaran dari dunia ini bisa datang setiap hari dalam hidup kita. Makanya kita harus waspada dan menolak semua tawaran yang ditawarkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tetap menolak dengan konsisten dan tidak terpengaruh dengan rayuan dan godaan yang dilakukan oleh istri Potifar. Banyak orang yang jatuh dalam dosa, ya, dan suka beralasan, ya, yang namanya daging kita kan lemah, roh memang menurut, tapi daging lemah, ya. Seharusnya mereka jangan menuruti keinginan daging, harusnya menuruti keinginan roh dong, ya. Karena mereka tahu bahwa keinginan daging akan membawa kepada kehancuran atau kebinasaan. Harusnya jangan ikut keinginan daging, ya. Kita harus tetap memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita akan hidup di jalan-jalannya Tuhan, kita akan hidup di jalan kebenaran. Amin, saudara. Haleluya, ya. Dan tentunya itu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa
mengatasi semua pencobaan, godaan yang bisa dilakukan oleh iblis di dalam hidup kita. Singkat cerita, dalam sebuah kesempatan, hanya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, Yusuf rela dimasukkan ke dalam penjara, ya, daripada dia harus melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi walaupun dia di penjara, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia nggak bersungut-sungut, dia tidak komplain sama Tuhan, ya. Dan di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apapun yang dia lakukan berhasil, saudara. Kalau Anda membaca cerita tentang Yusuf, ya, kepala penjara menyerahkan semua urusan-urusan yang berhubungan dengan para tahanan kepada Yusuf, saudara. Jadi kepala penjara udah nggak mau pusing lagi tentang hal itu, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Dan Tuhan membuat berhasil semua yang dia kerjakan di dalam penjara, saudara. Dan singkat cerita, waktu dia di penjara, dia bertemu dengan kepala juru minum dan kepala juru roti di sana. Ya, kalau Anda membaca ayat-ayat selanjutnya, ya, dia bertemu dengan kepala juru minum dan juru roti yang melakukan kesalahan di hadapan Firaun dan akhirnya dipenjara bersama-sama dengan Yusuf. Ya, dan pada waktu itu juru minum dan juru roti ini bermimpi dan Yusuf bisa mengartikan arti dari mimpi kedua orang ini, saudara. Dan kalau kita lihat, akhirnya juru roti itu dia dihukum mati oleh raja. Dan juru minum ini dibebaskan. Dia dikembalikan kepada posisinya menjadi kepala juru minum di hadapan raja, saudara. Ya, tetapi habis itu dia lupa sama Yusuf, saudara. Ya, orang kalau udah keadaan membaik, kadang-kadang udah lupa sama orang, sudah lupa lagi sama segala-galanya, ya, karena keadaan sudah membaik lagi, ya. Nah, suatu hari Firaun bermimpi, dan kalau Anda membaca tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan arti mimpi dari Firaun. Lalu atas saran dari juru minum yang mimpinya pernah diartikan oleh Yusuf, akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun dan dia berada di hadapan Firaun, dan dengan pertolongan Tuhan hanya Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Firaun, dan pada saat itu juga dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Wow, luar biasa. Kalau saya baca cerita tentang Yusuf, wow, sangat luar biasa. Ada banyak situasi, tantangan terjadi di dalam hidupnya, tetapi satu hari bisa mengubah hidupnya. Hari ini dia tidur di penjara bersama tahanan yang lain, tetapi besok, ya, dia sudah berada di istana raja. Amin. Dan tidur di sana. Haleluya. Luar biasa, saudara, kalau Anda merenungkan, ya, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan daripada Yusuf, ya. Dan pada waktu dia mengartikan mimpi daripada Firaun, Yusuf selalu memuliakan Tuhan. Dia tidak berkata bahwa itu karena kehebatan dia. Dia selalu kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 41 ayat 16, coba kita lihat. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ya, jadi semuanya dia katakan bukan karena dia. Ya, kalau Anda melihat, dia seorang yang sangat rendah hati. Ya, dikembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Ya, dan Yusuf selalu bersaksi bahwa semua itu hanya karena Tuhan. Itu Tuhan yang melakukan melalui hidup dia, bukan karena kuat dan gagah dia atau bukan karena kehebatan dia. Bahkan Firaun pun bisa melihat Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Kita lihat ayat yang terakhir, Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Wow, luar biasa. Jadi Firaun pun bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan daripada Yusuf. Dia berkata, mungkin kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya, jadi Firaun bisa melihat, ya, ada Tuhan, ada roh Allah dalam hidup daripada Yusuf, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut dengan situasi dan tantangan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kita sudah belajar bagaimana Tuhan tidak melupakan Yusuf. Walaupun dia harus mengalami begitu banyak tantangan di dalam hidupnya. Dari tantangan satu kepada tantangan yang lain, saudara. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan.
Dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai hidupnya. Yang namanya situasi, saya selalu katakan itu pasti ada expiration date. Ya, ada masa kadaluarsa. Ada waktunya situasi itu ada dalam hidup kita dan ada waktunya itu akan berlalu, ya. Sama seperti judul film zaman dulu, badai pasti berlalu. Demikian juga situasi dalam kehidupan kita, suatu saat pasti akan berlalu. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, ya, selalu ada dalam situasi itu. Dia pasti akan menolong kita, karena dia peduli akan hidup kita. Amin. Ya, jadi apapun situasi yang kau alami, ya, berapa banyak pun situasi yang kau alami, percaya ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang melihat. Dan dia tidak akan membiarkan engkau berada dalam situasi itu terus-menerus. Ada waktunya, ada masa kadaluarsa, ada masa expiration date. Bahwa situasi itu harus berlalu dari hidupmu. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Tentunya pada waktu Tuhan menolong hidup kita, dia mau kita menjadi berkat, dan kita juga bisa memberi dampak bagi dunia ini. Sama seperti yang sudah dia lakukan dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf dari hanya seorang budak, akhirnya dia promosi, diangkat oleh Tuhan. Dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir, saudara. Ya, saudara-saudara, ya, sesudah kita percaya itu adalah langkah awal bagi kehidupan kita. Untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah dan tujuan Allah ketika kita ada di dunia ini. Mari kita mau berjalan dengan Tuhan dan memilih untuk tidak kompromi dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan percaya penyertaan Allah ada dalam hidup kita. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali dia masuk dalam hidup kita, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan menyertai hidupmu sampai kepada kesudahan zaman. Dan dia mau memakai hidupmu supaya hidupmu bisa menjadi berkat, hidupmu bisa memberi dampak bagi dunia ini, dan engkau bisa menjadi saksi perpanjangan tangan Tuhan selama engkau hidup di dunia ini. Amin.